Bismillahirrahmanirrahim. Saya hari ini di kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 Belawan. Kebetulan saya ingin melihat secara langsung layanan vaksinasi meningitis yang dilakukan oleh KKP Belawan, yang oleh pemberitaan beberapa hari ini saya lihat di beberapa tempat itu stoknya habis. Saya ingin pastikan hari ini apakah di KKP Belawan ketersediaan stok itu masih banyak, karena jemaah umroh terutama saya kira maupun yang lainnya itu hari ini cukup banyak yang antri di KKP Belawan untuk bisa mendapatkan layanan vaksinasi meningitis. Tadi saya coba mengkonfirmasi langsung dengan petugas atau pegawai yang ada di KKP Belawan ini. Mudah-mudahan sampai beberapa hari ke depan ini stoknya masih ada. Tapi saya hanya ingin memastikan Pak Menteri Kesehatan atau Kementerian Kesehatan yang kemarin sudah menyampaikan informasi di awal Oktober 250.000 vaksin meningitis tersedia. Itu artinya kabar gembira bagi seluruh pelaku perjalanan ke luar negeri, terutama yang akan berangkat umroh. Insya Allah mereka semuanya bisa terlayani dengan baik. Tapi yang saya kira paling penting bahwa pemerintah pusat harus memastikan ketersediaan vaksin ini sehingga tidak terjadi penumpukan. Hari ini di beberapa tempat seperti di Kuala Namu, kemudian di Sibolga, di Tanjung Balai, di Rantau Prapat juga saya kira baik yang disalurkan lewat Kementerian Kesehatan maupun oleh swasta, itu kan stoknya hari ini tidak ada. Dan ini yang saya kira mesti dipastikan, 250.000 awal Oktober yang janjinya Pak Menteri Kesehatan itu saya kira mesti direalisasikan segera, agar tidak ada keraguan dan was-was oleh warga negara kita, terutama yang mau berangkat umroh, bahwa mereka pasti bisa berangkat sesuai dengan jadwal yang sudah mereka susun sebelumnya. Dan saya kira hari ini saya ingin menyampaikan ke kita bahwa pelayanan di KKP Belawan ini berjalan cukup baik, tapi tentu tidak cukup banyak juga yang bisa dilayani. Karena saya kira dengan keterbatasan yang ada ini, kemudian di-share lah kepada berbagai pihak yang memerlukannya. Saya kira itu. Cuma kemarin kan begitu baca berita lagi bahwa di Surabaya ada yang batal berangkat, kemudian masuk lagi headline waspada semalam saya baca ada potensi bahwa jemaah umroh bisa gagal berangkat karena problem ketersediaan vaksinasi yang tidak cukup, meningitis maksudnya kan. Tambah lagi laporan tadi sebelum kemarin juga saya baca beberapa media lagi, beberapa tempat kosong di wilayah Indonesia. Ini makin mengerikan, saya pikir begitu kan. Teman-teman di sini juga pada nanya ke saya kan, pelaku perjalanan umroh ini, ketua ini gimana nih vaksin kita aman nggak nih untuk teman-teman yang mau berangkat ya? Kan mereka juga was-was ini. Karena sudah pasti bayar hotel di sana kan, udah bayar DP duluan, udah bayar transportasi ke sana, tanggal sudah ditentukan. Tiba-tiba sampai hari yang dimaksud belum kena vaksin, ternyata tak bisa jalan. Konfirmasi ke pemerintah Saudi, tadi Dirjen Haji atau apa tadi menyebut Dirjen Haji dan Umroh Saudi tidak lagi membebani jemaah untuk pakai vaksin meningitis. Berarti tinggal persyaratannya kan di kita nih. Berarti kita yang mau keluar wajib vaksin. Saudi enggak gitu kan? Loh, kenapa nggak matching ini? Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Pak Hilman Latif, dia orang Kementerian Agama. Dia bilang bahwa Arab Saudi tidak lagi mengecek status vaksinasi meningitis jemaah umroh. Hanya saja memang aturan vaksinasi meningitis berlaku dan dianggap penting oleh kita. Jadi kita masih menganggap penting sebelum keluar. Satu sisi sebenarnya bagus ya, kita untuk melindungi warga negara kita supaya ketika mereka masuk ke wilayah zona yang dikhawatirkan ada endemi virus bla 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 segala macam kan, Ebola atau apa namanya kalau yang gini sih, ya kan dok? Saya sih sebenarnya setuju saya vaksin ini. Bagi kita ya, kalau mau keluar tetap harus vaksin. Itu artinya negara bertanggung jawab terhadap rakyatnya yang mau keluar negeri, memastikan bahwa dia dalam kondisi yang terlindungi. Jadi kalau ada virus yang hadir di sana, dia sudah punya kekebalan kan gitu ya dok ya? Iya. Soal Saudinya nggak lagi ini, Bantes itu kan urusan dalam negeri mereka sebetulnya kan. Ya tinggal ketersediaan yang dipastikan kan.
Kalau memang kita ingin benar-benar melindungi warga negara kita keluar itu sudah suntik meningitis semuanya, tinggal pasokannya yang mesti dipastikan ada. Iya kan Pak? Iya kan? Bio Farma atau negara dalam artian ini BUMN kesehatan yang menyediakan ini vaksin ini mesti bisa memastikan ketersediaan mudah, murah, gampang diakses, tidak sulit, tidak para ngantri, tidak segala macam kan gitu dok ya? Iya betul Pak. Nah, kalau saya pribadi, saya setuju tetap divaksin. Ini bukti negara tanggung jawab. Jadi yang namanya sekarang COVID kalah pamor dengan meningitis. Kalah pamor betul. Kalah pamor. Iya. Karena itu tadi sentral kita Suta sama Surabaya kan kosong kabarnya kan. Iya. Nah itu yang buat rame itu di situ, nyebar kemana-mana dia. Dan di daerah lain juga kabarnya ada gitu kan. Dan tahu saya menjelaskannya ke publik kan. Iya. Dengan kondisi begini kesalahan bukan di KKP Belawan, kan begitu kan? Iya. Jangan mereka nanti menyalahkan kemari kan? Iya. Karena kan bukan kita yang nyiapkan Bukan. vaksinnya. Kami hanya terima. Dan ketika kita ada di sini kita buka layanan. Nah, Siapa yang mau datang silahkan. Silahkan. Kalau stok barang udah habis kami tutup lah. Mau pakai apa kami nyuntiknya lagi kalau nggak ada kan? Iya. Tapi kayak satu-satunya sekarang di Sumur tinggal di sini loh, dok. Karena saya lihat ini dari ini kan kosong semua di mana-mana. Satu-satunya berarti semua akan mengarah kemari sekarang. Kalau mau habis, semuanya habis ini kan. Iya. Tapi saya kira perlu diatur lah supaya kalaupun travel itu masuk, saya setuju tuh dibatasin aja dulu. Per hari misalkan jatah Anda jangan banyak-banyak dulu gitu. Iya. Jemaah Anda 100 orang, kasih dong jemaah yang lain juga kan. Iya, agar yang buat gitu. Iya. Paling kecil 25. Nah, Paling betul kecil itu 25. ya. Atau terpaling itu 25 deh. Betul itu. Nah. Iya kan. Supaya yang lain masuk juga, Iya. juga. Jadi satu lah.